Ini yuan kembali didevaluasikan dan hari ini didevaluasikan kembali 1,1% pada sebelumnya 1,62 dan juga di hari pertama 1,9% begitu. Totalnya adalah 4,6% telah didevaluasikan yuan. Apa yang membuat pemerintah China ini dari PBOC sendiri melakukan devaluasi hingga 3 hari berturut-turut dan beberapa pengamat evaluasi ini akan kembali berlanjut begitu lebih dalam lagi? Ya, ada kebijakan yang tepat guna untuk memperbaiki kinerja ekspor dari China juga, kemudian juga memperbaiki pertumbuhan ekonomi China dan juga mungkin memasukkan yuan ke dalam daftar SDR sendiri. Ya, ini kekhawatiran ketika The Fed ini menunda untuk menaikkan suku bunganya yang rencananya pada akhir tahun ini akan dinaikkan dan juga mungkin beberapa kita khawatir ya, jadi ada gejolak yang lebih besar, volatilitas yang lebih besar, dan ini juga akan mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan, jangka pendek menengah bisa memicu perang mata uang di satu sisi, dan akhirnya kita khawatirnya terjadi resesi global lagi seperti tahun 2008 ya. Tapi di sisi lain memang kalau ini misalnya dilakukan secara terukur ya, harapannya sih memang di jangka menengah ekonomi China tidak terlalu terpuruk karena memang sudah beberapa tahun terakhir terus melambat. Terakhir pertumbuhannya sekitar 7% dan kemungkinan melambat ke arah 5-6%. Kalau mereka terus terpuruk, nah ini juga buat kita sebagai secara 3 hari berturut-turut devaluasi yuan ini, apakah ini juga memungkinkan untuk perekonomian Cina kembali menguat begitu, kembali diperbaiki dan juga mungkin kinerja ekspornya juga bisa kembali meningkat, karena kita tahu juga ekspor China menurun sebesar 8,3%, jauh sekali dari yang diekspektasikan. Ya, memang sinyal-sinyalnya kelihatan mereka akan lakukan itu ya, cepat atau lambat ya, kalau kita lihat dari data-datanya. Yuan begitu semakin menarik Pak David, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan pembahasan lebih lanjut mengenai devaluasi yuan yang berlanjut hingga hari ketiga sesaat lagi. Kalau kita melihat ini ada beberapa alasan dari PBOC mendevaluasikan yuan, ternyata tidak hanya untuk meningkatkan ekspor dari China sendiri dan juga untuk memperbaiki perekonomian China, tetapi juga ada di sini dikatakan China masih mengatur nilai tukarnya di kisaran tertentu terhadap dolar, di mana menguat stabil kepada negara partner dagangnya. Mungkin Pak David punya komentar tersendiri. Iya, memang seperti saya katakan tadi ada 3 hal ya, dan memang salah satunya selain sendiri mungkin menurut pengamatan Pak David seperti apa mungkin? Ya, kalau menurut saya mungkin berapa, yang sustainable mungkin sekitar 5-6% ya untuk ekonomi China, di mana juga ini juga terkait dengan untuk mempertahankan apresiasi yuan sendiri secara bertahap. Setuju dengan itu? Apresiasi sejak tahun 2005-2006 terus mengalami surplus. Di sisi lain Amerika 2 tahun terakhir aja udah hampir $1 triliun defisit ya. Terakhir $500 billion defisit tahun lalu. Jadi ini yang kemungkinan harus diseimbangkan ya. Salah satu cara untuk supaya perekonomian China juga tidak terlalu turun begitu dalam, dan juga minat investor untuk berinvestasi di China juga tidak memudar begitu. Pastinya harus ada antisipasi yang dimiliki oleh China dengan melakukan kebijakan devaluasi. Alasan yang tadi kita tampilkan juga ini untuk alasan yang kedua, selain bertujuan untuk membantu ekspor, ini juga untuk mencegah keluarnya modal asing yang dapat memperburuk kondisi perekonomian China. Kalau terus didevaluasikan kemudian juga yuan melemah terus semakin dalam, apakah ini juga akan membuat investor juga akhirnya capital outflow? Ya, itu yang dikhawatirkan.